realisasi pendapatan daerah hingga September ini atau September ya. itu berapa Pak? Jadi realisasi sampai sekarang dengan target murni atau target awal APBD murni tahun 2022 itu sekitar 144 miliar untuk pendapatan pajak daerah. Dari target 144 miliar sampai per hari ini yaitu tanggal 14 September ya, itu sudah terrealisasi kurang lebih 125 miliar atau dipersentasekan 86%. Dari 86% ini kita melihat, kita evaluasi untuk tahun 2022 perubahan, kita usulkan ada penambahan dari item pajak daerah, atau 11 item pajak daerah itu ada penambahan kurang lebih total ada 13 miliar atau sekitar 157 miliar untuk target perubahan 2022. Karena melihat dari perkembangan realisasi usaha-usaha yang kita laksanakan untuk meningkatkan pendapatan, untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak, kita laksanakan intensifikasi dan laksanakan ekstensifikasi tentunya hari ini untuk bisa menambah poin-poin pundi-pundi pajak daerah yang akhirnya pun akan digunakan untuk pembangunan yang ada di Kabupaten Kudus. Di perubahannya kita tambah 13 miliar. Semoga nanti ini proses sekarang sudah kuat untuk evaluasi ke provinsi, semoga setelah itu bisa dilaksanakan. Dan harapan kami optimalisasi pajak ini walaupun kita naik, kita masih optimis target itu pun masih bisa kita lakukan dan melihat perkembangan sampai saat ini. Berarti realisasinya bagus sih Pak, sehingga dinaikkan gitu atau bagaimana Pak? Karena melihat realisasinya, jadi ternyata mau target awal itu target di 2022 ini kita melihat adanya potensi-potensi tambahan di sektor pajak daerah. Selain juga menyesuaikan objek-objek yang sudah ada. Jadi kita laksanakan intensifikasi secara internal, kita ada pemasangan tambahan tapping box, di mana penambahan tapping box ini meningkatkan yang sudah ada objek-objek. Kita merekam data-data transaksi yang ada di wajib pajak, terutama di pajak hotel, kemudian restoran. Kemudian kita ada laksanakan proses justisi di Repamo itu untuk meningkatkan semata-mata untuk meningkatkan pajak daerah. Dan alhamdulillah target di triwulan 3 kami di 75% nanti di akhir September, sekarang sudah 86%. Artinya progresnya sudah melebihi dari target, makanya kita masih optimis penambahan 13 miliar nanti di perubahan APBD 2022 pun kita masih bisa penuhi. Untuk realisasi selama ini yang paling besar dari pajak apa Pak? Jadi kita pasti hitung skala prioritas. Skala prioritas dari item 11 item pajak daerah, mulai dari hotel, ada restoran, ada aja parkir, hiburan yang juga sudah mulai nambah, beberapa mall yang sudah mulai buka bioskopnya, kemudian ada banyak lain. Tiga dari prioritas 11 item pajak ada pajak PBB, ada pajak BPLBB, sama PTJ, pajak penerangan yang prosentasenya 3 tertinggi yang kita prioritaskan. 3 itu tentunya akan kita push. Selain dari pajak-pajak yang tidak mengesampingkan pajak yang lain, tentunya juga kita akan push dorong bersama. Dari BPKAD, dari bidang pendapatan akan selalu mengusahakan untuk tercapainya pendapatan pajak daerah. Selama ini ada masa pengusaha-pengusaha yang mencoba mengakali pajak gitu, ada nggak Pak? Nah, kecenderungan untuk mengakali pajak tentunya di masyarakat Kabupaten Kudus tentunya kecenderungan itu ada. Makanya ada namanya alat tapping box kita pasang. Fungsi alat tapping box tersebut itu untuk merekam data transaksi. Betul apa enggak sih uang yang sudah diambil, sudah dipungut kepada masyarakat atau pembeli yang sudah diambil dari masyarakat ini sudah disetorkan di kami sesuai dengan yang diambil dari masyarakat apa belum?
Kalau ngambilnya masyarakat misalkan 5 juta, kemudian dilaporkan kepada kami karena ini sistemnya self assessment. Mereka yang menghitung sendiri dari omset, tarifnya misalkan dari pada restoran 10%, hotel 10%, mereka ngitung sendiri. Nah, kita melihat ada kesenjangan apa tidak antara pelaporan dengan kegiatan yang ada di lapangan atau di tempat mereka. Nah, makanya kita pasang tapping. Tapping itu sudah tidak bisa diakali lagi karena sistem tapping box ini secara real time akan dilaporkan melalui dashboard pemantauan tapping box secara real time. Kita bisa mengetahui, oh ada transaksi sekian di hotel ini, di restoran ini, itu akan dipantau secara real time. Itu kita rumah sakit bantu untuk masyarakat. Harapan kita, alat kita bisa nambah berkat rekomendasi KPK, alat itu kita bisa pasang di semua wajib pajak. Nah, sejauh ini apakah ada kendala Pak terkait upaya dalam menaikkan pajak? Kalau kendala pasti, jadi kepatuhan pajak dalam hal untuk membayar pajak secara perlahan kita memberikan edukasi, kita memberikan pemahaman, karena tidak semua masyarakat yang ada di Kabupaten Kudus sudah paham, sudah patuh terhadap pajak. Makanya intinya kita juga memberikan edukasi pemahaman baik melalui secara langsung maupun melalui media sosial, baik melalui baliho untuk pemberitahuan maupun dari web, dari Instagram, dari semua medsos kita berikan informasi agar masyarakat paham bahwa kewajiban masyarakat juga membayar pajak karena sudah mendapatkan pelayanan publik. Oh, infrastrukturnya jalannya sudah bagus, oh, penerangan jalannya di daerah itu sudah bagus. Nah, imbal baliknya karena masyarakat sudah mendapatkan hak, paling tidak masyarakat sadar, oh iya saya harus membayar pajak, kewajiban saya membayar pajak. Itu semoga di kemudian hari masyarakat seiring berjalannya waktu akan semakin sadar. Termasuk seperti halnya kemarin contohnya kita reklame banyak yang sebagian kita tertibkan, ada yang belum berizin sudah memasang tapi belum berizin dan belum membayar pajak. Makanya kita berikan edukasi, kita tertibkan bagi yang reklame yang berkonstruksi, kita kasih edukasi untuk segera mereka mendapatkan izin dan membayar pajak reklame.